Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Saudara-saudari, berikut ini saya tampilkan 3 gambar yang dibuat oleh para siswa-siswi dari SMP Canisius Muntilan. Mereka menggambarkan perasaan mereka saat itu. Gambar ini mengisahkan tentang situasi diri mereka, rasa perasaan mereka, disposisi batin mereka saat itu. Saudara-saudari, penting sekali bagi kita mengenal disposisi batin atau situasi diri saat ini, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada sebuah kisah yang bisa menganalogikan tentang hal ini. Ada seorang ditelepon oleh temannya dari luar kota. Ia bertanya, kalau mau ke Jogja naik apa? Lalu temannya menjawab, ya ke stasiun naik Pramex. Lalu temannya langsung menjawab, loh di sini nggak ada stasiun. Lalu teman yang ditelepon itu baru sadar dan bertanya, kamu sekarang di mana? Rupanya teman ini lupa dengan satu pertanyaan, yaitu kamu sekarang ada di mana? Karena ternyata temannya itu ada di Denpasar, Bali. Suatu pertanyaan penting terlewat ini bisa berakibat fatal, menyesatkan, membingungkan. Maka mengetahui kita ada di mana itu penting. Dan ini bukan persoalan tempat saja, tapi ini persoalan situasi, kondisi, dan juga yang tak kalah penting adalah hati kita ini, batin kita ini sekarang sedang dalam posisi apa. Nah saudara-saudari, bagaimana kita mengenali situasi ini, disposisi batin ini? Kita bisa belajar dari kisah Injil hari ini. Santo Yosef mendengar sabda Tuhan melalui mimpi. Gak tanggung-tanggung ini mimpinya, mendengar sabda Tuhan yang memintanya untuk mengungsi ke Mesir bersama istri dan anaknya yang masih bayi itu. Pertanyaannya, dari mana Santo Yosef tahu bahwa suara yang ada dalam mimpi itu adalah dari Tuhan? Jawabannya, Santo Yosef tahu betul, kenal betul situasi, disposisi batinnya, dan juga kondisi yang ada saat itu. Karena ia selalu mengaitkan peristiwa-peristiwa itu dalam refleksinya. Diawali dari Bunda Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Tentu mengagetkan, tetapi ia tahu ini dari Tuhan. Lalu saat melahirkan, begitu banyak gembala yang datang, ada bintang besar di langit, para malaikat Tuhan, 3 raja dari timur datang. Tentu ini juga mengejutkan, tetapi ia tahu ini dari Tuhan. Dari rentetan peristiwa itu ia menyadari disposisi batinnya sendiri, ia mengetahui situasi yang ada di sekitar, ia juga mengenali kondisi yang sedang terjadi saat itu, sehingga ia tahu bahwa suara dalam mimpi itu adalah dari Tuhan. Mengenal disposisi batin ini menjadi penting supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan.
Dan mengenal situasi batin ini dapat dilatih. Salah satunya melalui gambar yang saya tayangkan di awal tadi. Ada anak yang menggambarkan situasi dirinya sangat ceria, penuh warna-warni, hati yang gembira. Lalu ketika saya tanya, kenapa kamu gembira? Saya tadi dapat nilai ulangannya sangat baik. Kok kamu bisa dapat nilai ulangan yang baik? Karena saya mempersiapkannya dengan baik. Oke, kalau gitu setiap kali mau ulangan kamu persiapkan dengan baik, supaya kamu terus merasakan kebahagiaan ini. Tetapi ada yang menggambarkan situasi yang sedih. Orang yang nampak muram, wajahnya biru seperti orang sakit. Ini gambaran orang sakit. Saya tanya, kenapa kamu muram? Saya tadi dimarahin guru karena datang terlambat ke sekolah. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Saya tadi malam main game sampai larut sehingga bangun kesiangan. Nah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Ya, saya tidak akan main game sampai larut malam sehingga saya terlambat, dimarahin guru, dan saya menjadi sedih. Dengan mengenali disposisi batin sekarang ini, ia tahu apa yang akan ia lakukan. Ada lagi sebuah gambar yang memperlihatkan seorang yang sedang tersenyum tetapi nampak seperti dipaksakan. Lalu anak itu bercerita bahwa sebenarnya dia sedang sedih, tetapi ia berusaha tersenyum. Lalu saya menafsirkannya demikian. Anak ini sedih tetapi ia tidak mau mengumbar kesedihannya di depan umum, depan orang. Tidak perlulah ia merasa bahwa sebagai orang yang paling menderita sedunia. Lalu saya katakan kepadanya, ya baik, kamu bisa mengendalikan perasaanmu, tidak mengumbar kesedihan di mana-mana. Saudara-saudari, itulah gambaran bagaimana anak-anak ini mencoba mengenali disposisi batinnya, sehingga ia belajar untuk tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan kondisinya saat itu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita senantiasa mengenali gerak-gerak batin kita, tahu posisi batin kita sekarang itu ada di mana, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan di masa depan bagi diri sendiri dan juga bagi sesama kita. Dan saudara-saudari, tak lupa kami dari Yayasan Canisius Cabang Magelang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru berkah dalam.